Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam dialog reformasi birokrasi. Saya Gilang Hafidzi, pemirsa. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas tema yang menarik begitu untuk diperbincangkan dalam dialog reformasi birokrasi. Penguatan ekonomi syariah, pemirsa, merupakan upaya penting dalam menunjang usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dengan hal tersebut, kita dapat mengadopsi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah ini bisa mengaplikasikan larangan riba, kemudian juga prinsip usaha yang adil dan juga jelas. Sehingga nantinya usaha yang berlandaskan ekonomi syariah ini akan bisa berkelanjutan dan juga lebih berkualitas. Tentunya juga dengan memperkuat ekonomi syariah akan lebih berdaya saing, berkelanjutan dan juga memberikan dampak positif kepada masyarakat dan juga ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dan dalam kesempatan dialog reformasi birokrasi sore hari ini, kita akan berbincang bersama dengan para narasumber yang sudah berada bersama saya di Studio 1 TVRI Jawa Barat. Kita akan sapa satu persatu. Yang pertama, Dr. Andes Haji Cucu Sutara MM, selaku Ketua Umum Kadin Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Gilang? Alhamdulillah Bapak, gimana Pak? Sehat. Sehat, Alhamdulillah ya. Baik, selanjutnya saya akan sapa Bapak Zulkifli M. Adam SPD MM, selaku Kepala Badan Ekonomi Syariah Kadin Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, Bapak Asep Sarifuddin SESAGMM selaku Pemimpin Divisi Dana Jasa Retail Bank BJB Syariah. Assalamualaikum Pak Asep, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya. Baik, alhamdulillah. Pastinya beberapa narasumber ini akan ada keterkaitan juga stakeholder terkait dengan bagaimana implementasi ekonomi syariah tersebut sehingga juga masyarakat paham dan juga turut mendukung program-program yang diberikan. Sebelum menyasar kepada bagaimana implementasi ekonomi syariah, mungkin saya akan ke Pak Cucu dulu selaku Ketua Umum Kadin Jawa Barat. Pak, mungkin bisa disampaikan ini terkait dengan gambaran umum Kadin itu seperti apa Pak kepada masyarakat, karena kita tidak memungkiri mungkin ada beberapa kalangan masyarakat yang belum begitu mengenal Kadin itu seperti apa topoksinya. Mungkin disampaikan, silakan Pak Cucu. Terima kasih Kang Gilang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes Pak. Kang Gilang, Pak Zul, Pak Asep yang saya hormati. Saya kira ini kebanggaan bagi kita bahwa hari ini kita hadir dalam acara yang cukup penting. Ya. Dan kebetulan saya mewakili Kadin Jawa Barat, ingin sepertinya hari ini kita akan membuka wawasan para pemirsa TVRI apa sih disebut Kadin. Kamar Dagang dan Industri itu adalah dilahirkan dengan Undang-Undang 187. Di mana punya tujuan bagaimana kita sebagai induk organisasi, baik itu ada di bawah anggota luar biasa Kadin atau dunia usaha, kita memfasilitasi agar bagaimana Kadin menjadi organisasi yang bisa memfasilitasi kepentingan dunia usaha, baik itu dalam sisi perekonomian secara luas, baik itu di bidang industri, perdagangan, investasi, jasa, dan sumber daya manusia. Nah, kita memfasilitasi kepentingan antara pemerintah, dunia usaha, dan tentunya dunia masyarakat. Makanya di kita ini ada istilah bahwa bagaimana teman-teman semua dunia usaha bisa maju, bisa berkembang, tentunya Kadin dapat tugas penting dari pemerintah dengan Undang-Undang 187 dan Kepres 18 tahun 2022, di mana tugas kita cukup penting dan cukup strategis. Bagaimana kita bisa mengembangkan dunia usaha di Jawa Barat khususnya agar mereka punya kemampuan, punya daya saing, baik itu sebagai pengusaha besar, pengusaha menengah, kecil termasuk UMKM. Sehingga tempatnya di Kadin, bagaimana kita bisa menggembleng, ya, mengarahkan, membina kawan-kawan agar menjadi pengusaha yang mandiri, pengusaha yang punya daya saing, dan tentunya bisa syukur-syukur bisa go internasional. Gitu. Ya, itu ada motivasi dari apa yang sudah diatur dalam undang-undang, kemudian juga skup yang luas begitu untuk Kadin, bagaimana mengelola juga kepada para pelaku usaha begitu di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Baik, saya akan bergeser ke Pak Zul nih. Pak Zul, kan Pak Zul selaku Kepala Badan Ekonomi Syariah, mungkin Bapak lebih spesifikasinya kepada gambaran umum terkait dengan ekonomi syariah Pak di Kadin Jawa Barat seperti apa? Silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Umum, Pak Asep, Kang Gilang ya, saya hormati. Nah,
Saya menambah apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, bahwa Badan Ekonomi Syariah ini memang kita di Kadin Jawa Barat baru. Itu lahir atas Perpres nomor 18 tahun 2022 atas perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin. Nah, sehingga di sana diharapkan Kadin yang ada di seluruh Indonesia untuk dapat melahirkan Badan Ekonomi Syariah. Nah, kenapa Badan Ekonomi Syariah ini lahir? Karena kita melihat fenomena dari para pengusaha yang ada di Jawa Barat, khususnya bagi kami yang dari Jawa Barat, selama ini masih kurang memahami tentang ekonomi syariah. Ketika kita melihat padahal peluang-peluangnya yang bisa didapatkan oleh para pengusaha ini cukup besar. Di situ ada peluang, ada tantangannya. Nah, di situ sehingga Kadin Jawa Barat itu perlu adanya membentuk satu badan secara independen khusus menangani ekonomi syariah. Itu dasarnya untuk membentuk Badan Ekonomi Syariah. Nah, sehingga dalam perjalanan kami banyak melakukan satu kolaborasi kerjasama dengan berbagai macam stakeholder. Tidak hanya dengan perbankan syariah, tapi dengan berbagai asosiasi maupun badan-badan yang menerapkan nilai-nilai prinsip ekonomi syariah berdasarkan keyakinannya, yaitu tentu adalah Islam. Itu dasarnya, Kak. Baik, terima kasih Pak Zul. Ini juga mungkin bisa menjadi sebuah bahan untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan ekonomi syariah tersebut, begitu ya. Tadi menyinggung mengenai stakeholder, salah satunya mungkin Bank BJB Syariah di sini. Saya mungkin akan pertanyakan juga ke Pak Asep, bagaimana ini gambaran umum terkait dengan jasa retail BJB Syariah, Pak? Baik, terima kasih Kang Gilang. Yang pertama mungkin saya sampaikan informasi juga ini bahwa Bank BJB Syariah ini merupakan anak usaha dari Bank BJB yang spin-off di tahun 2010. Bulan Mei kebetulan. Jadi ini ulang tahun yang ke-14 Pak Haji Cucu. Selamat Pak. Bulan ini ulang tahun yang ke-14. Kita punya 10 jaringan kantor induk, cabang induk, dan 55 cabang pembantu, juga 25 kantor fungsional. Apa gambaran yang ada? Kebetulan saya sekarang membidangi divisi dana jasa retail yang memang fokus untuk penghimpunan dana pihak ketiga, Kang Gilang. Jadi kalau di perbankan, penghimpunan dana pihak ketiga itu terkait dengan tempat nasabah menitipkan atau berinvestasi di bank, antara lain melalui produk giro, tabungan, dan deposito. Nah, Bank BJB Syariah insya Allah siap dan selalu ingin mengajak serta masyarakat untuk berinvestasi atau menggunakan jasa layanan bank syariah. Nah, tadi agar terus bisa layanannya lebih adil, lebih transparan, dan lebih nyaman untuk masyarakat, khususnya yang berorientasi dengan prinsip-prinsip syariah. Baik. Mungkin itu Kang Gilang. Terima kasih Pak. Sekali lagi selamat ya untuk ulang tahun ke-14. Semoga ini juga menjadi optimisme ke depan bagaimana pengaplikasian terkait dengan ekonomi syariah ini melalui salah satunya Bank BJB Syariah. Saya kembali lagi ke Pak Ketum nih ya Pak, membahas terkait dengan tema yang saat ini kita bahas terkait dengan penguatan ekonomi syariah. Baik, sisi atau implementasi yang berkaitan dengan konteks penguatan ekonomi syariah sendiri dari Kadin Jawa Barat seperti apa Pak? Mungkin boleh dikaitkan juga dengan visi misi dan juga programnya. Jadi begini, ekonomi syariah sangat penting saya kira, karena kita punya dasar-dasar yang fundamental kaitan dengan prinsip-prinsip dalam berbisnis. Tentunya Kadin concern, Kadin akan sangat mendukung tentang pertama bagaimana kita mendorong bertumbuhnya ekonomi syariah. Kedua, kita juga membuka akses untuk ekonomi syariah. Ketiga, tentunya upaya-upaya dilakukan adalah upaya untuk bagaimana masyarakat secara luas, termasuk dia usah memahami bagaimana sih konsep ekonomi syariah. Tadi kita akan mencoba berjejaring, berkolaborasi, karena ujungnya hari ini adalah kita tidak bisa sendiri. BJB tidak, syariah tidak bisa sendiri, kita sama. Kita harus kolaborasi, sinergi, tentunya yang inklusif dan progresif, terbuka. Nah, sekarang bagaimana menumbuh kembangkan, mendorong ekonomi syariah? Ya kan, ya itu tadi dengan lembaga-lembaga syariah, prinsipnya usahanya syariah. Terus kedua, membuka akses, akses tentang ekonomi syariah, ya kan, sehingga masyarakat akan paham. Nah, dengan cara apa? Misi kami tadi adalah pertama dengan berikan pelatihan, ya kan, dengan adanya advokasi kebijakan, tentunya juga dengan misi, ada misi dagang, investasi, ya kan, itu kita lakukan. Nah, ini mau tidak mau kita harus berkolaborasi. Nah, misi-misi ini adalah menjadi tugas pokok kita, menjadi tujuan kita agar bagaimana masyarakat secara luas ya supaya ekonomi syariah menjadi basis untuk ekonomi dan usahanya, sehingga tadi tidak hanya dengan Bank Jabar Syariah,
Tapi semua organisasi yang berkaitan dengan itu, sekarang di Jawa Barat contoh, ada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Bagaimana kita membuat literasi syariah, ya kan? Bagaimana kita mencoba mengadvokasi masyarakat bentuk-bentuk usaha syariah, ya kan gitu. Sehingga ini akan menjadikan mereka berbisnis yang tadi ujungnya adalah bagaimana berprinsip secara Islam, ya kan? Bagaimana mereka berbisnis secara adil, berkeadilan, sehingga ada kepuasan yang memang tujuannya adalah bagaimana kami menjadi pengusaha yang andal, pengusaha yang punya prinsip keadilan, punya prinsip kebersamaan, kekompakan, kebersamaan, dan tentunya ada prinsip-prinsip dasar sebagai agama Islam. Gitu. Baik. Dari tahun ke tahun dalam membangun prinsip ekonomi syariah ini, Pak, kalau khususnya untuk Jawa Barat, apa saja mungkin yang menjadi sebuah evaluasi atau bentuk progres yang mungkin juga ada kekurangan-kekurangan atau kesulitan-kesulitan dalam membangun ekonomi syariah? Ya, memang kita akui bahwa sosialisasi kaitan dengan ekonomi masih kurang, Pak Asep. Nah, ini kita dalam tahun ini sesuai dengan Kepres 18/2002 dan hadir sekarang ini Pak Zul, beliau adalah Kepala Badan Ekonomi Syariah, punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab mensosialisasikan bisnis ekonomi syariah. Tentunya dengan bekerja sama dengan stakeholder semua, agar sampai masuk kepada dunia usaha, baik itu besar, kecil, menengah atau UMKM. Makanya di kita ini ada pelatihan, Pak Zul, ya. Kita punya kantor di Yayasan Patikor khusus untuk pelatihan sumber daya manusia. Dan kita fokuskan, saya minta ke Pak Zul agar bagaimana ekonomi syariah ini bisa berkembang dan tumbuh menjadi usaha yang memang menjadi tujuan utama agar ini ekonomi menjadi kokoh. Ya kan, sehingga nanti Pak Zul punya program yang banyak tadi, baikkan itu dengan pelatihan, seminar, workshop, termasuk pengenalan bisnisnya, ya kan, pengenalan bisnisnya supaya apa? Supaya nanti kawan-kawan ya manfaatnya ini kan akan dirasakan oleh teman-teman semua, ya kan, ketika itu digulirkan, ketika itu apa dilaksanakan. Saya yakinlah Pak Zul dan kawan-kawan di Badan Ekonomi Syariah dengan bekerja sama dengan siapapun, ini bakal tumbuh dan berkembang. Tentunya juga tadi sekali lagi, kita tidak lupa untuk selalu bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah, dengan perusahaan-perusahaan, agar nanti ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Baik, sedikit sudah dibahas kaitan dengan generalisasi dari beberapa programnya. Mungkin spesifikasinya boleh dijelaskan sama Pak Zul ya Pak ya? Oke, baik. Nah, dalam kami tugasnya di Badan Ekonomi Syariah kan salah satu adalah mengimplementasi apa yang sudah menjadi sebuah visi dan misi daripada Kadin. Kamilah yang di bawah yang merealisasikan program ekonomi syariah dengan menilaikan prinsip-prinsip berdasarkan Islam. Nah, apa yang kami lakukan itu? Satu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketum. Tugas kami adalah untuk merealisasikan, mensosialisasikan kepada Kadinda Kabupaten Kota 27 kabupaten kota di Jawa Barat, ini yang wajib kami lakukan. Nah, kemudian selain kita melakukan sosialisasi tentang keberadaan Kadin ekonomi syariah di Jawa Barat, tentu kita memberikan adalah materi itu yang berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi syariah dengan melibatkan berbagai macam stakeholder, baik itu dari sisi perbankan, kemudian dari sisi akademisi, kemudian para praktisi pengusaha yang ada di Kadin. Nah, selain kita memberikan pelatihan, kemudian kita melakukan juga seminar tadi dengan melibatkan tidak hanya para pengusaha tapi termasuk dengan masyarakat. Kenapa masyarakat ini perlu kita libatkan? Karena dia bisa mengetahui bagaimana sih cara menerapkan ekonomi syariah itu sesuai dengan keyakinan dan keyakinannya masing-masing. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa dalam hal kami merealisasikan, mengimplementasikan ekonomi syariah ini, memang kita memiliki sebuah tantangan ya, dan ada kendala-kendala juga ada, bukan hanya lancar-lancar saja. Pasti mungkin kita melihat dari sisinya regulasi kita ini masih belum begitu menguatkan khususnya di Badan Ekonomi Syariah. Tapi alhamdulillah kemarin baru-baru ini sesuai dengan arahan dari Pak Wakil Presiden, lahirlah yang tadi disebut oleh Pak Ketum itu Komite Daerah Ekonomi Syariah, sehingga kita memiliki partner stakeholder yang lebih kuat lagi selain dengan pihak perbankan dan ada juga asosiasi lain gitu. Nah, di dalam regulasi tersebut itu nanti perlu kita dipayungi juga dengan regulasi-regulasi yang lain. Ini yang memang masih ada masih lemah di kita di Jawa Barat gitu. Nah, kemudian kita melihat juga kurangnya masih pemahaman dari masyarakat yang belum menjadi prioritas untuk di ekonomi syariah. Dia masih
senang dengan menggunakan yang Konvensional, konvensional ya, Pak, gitu. ya? Nah, inilah yang kita coba realisasikan implementasi ke bawah kepada masyarakat maupun para pengusaha dengan cara-cara kami perlu melakukan satu edukasi yang lebih mendalam lagi kepada teman-teman kami di daerah. Ini adalah salah satu tugas kami karena ini kami baru, tapi step by step ini nanti akan arahnya ke situ yang akan lebih detail lagi gitu. Baik. Gitu, Kang. Berarti ini adalah salah satu cara untuk bagaimana lebih mensosialisasikan terkait dengan ekonomi syariah tersebut, ya Pak ya. Gitu, Jadi masyarakat juga mengetahui keunggulannya begitu. Betul, Tidak betul hanya sekali gitu. Sebatas kepada pilihan saja untuk memilih konvensional atau Betul. ekonomi syariah begitu ya. Ya, betul, betul, Baik. betul. Saya akan ke Pak Asep kembali. Pak Asep, kemudian program-program apa saja mungkin yang saat ini menjadi program utama dari Bank BJB Syariah khususnya dengan jasa retail? Baik, terima kasih Kang Gilang. Jadi yang saya sependapat sekali dengan yang disampaikan Pak Haji Cucu dengan tadi ya Pak Zul terkait dengan bahwa PR kita di keuangan syariah itu adalah bagaimana mengedukasi literasi masyarakat terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah ya. Yeah. Dalam industri perbankan syariah juga salah satu hal yang terus kita lakukan saat ini adalah terkait dengan edukasi dan literasi itu. Bagaimana masyarakat terus memahami apa perbedaan dari perbankan syariah. Iya, iya. Karena itu kuncinya di situ gitu. Bahwa contoh misalnya sekarang kalau kita tanya banyak masyarakat yang ketika menjawab apa beda bank syariah dengan bank konvensional, sama aja gitu kan. Banyak yang menjawab itu. Padahal kalau sama saja ya sebetulnya kita nggak perlu bank syariah kan. Justru dibentuknya bank syariah itu karena terdapat perbedaan yang prinsipil. Nah itu yang terus kita edukasi. Contoh kecilnya mungkin gini lah. Kalau mau pinjam duit, ya jangan datang ke bank syariah gitu. Karena kalau pinjam duit itu nanti kalau ada tambahan atas pinjaman itu, ya pasti itu bunga riba kan, betul, gitu kan. Betul. Nah kalau datang ke bank syariah itu kan ada dua prinsip utama, prinsip bagi hasil sama prinsip jual beli. Sebetulnya prinsip-prinsip itu Pak Haji Cucu, prinsip bagi hasil contohnya. Di daerah itu di Jawa Barat itu sudah terbiasa maro, bertelu gitu ya, itu kan contoh berbagi hasil di daerah kita yang sudah. Nah ketika dibawa ke perbankan itu sebetulnya mirip, hanya bahasanya aja yang kemudian berganti menjadi nisbah bagi hasil contohnya gitu tuh. Nah itu yang terus kita edukasi ke masyarakat bahwa sebetulnya secara natural alami masyarakat Jawa Barat itu ya sudah senang menggunakan prinsip-prinsip syariah dari sejak dulu. Apalagi dimulai dengan skema koperasi dulu kan, itu prinsip-prinsip dari anggota oleh anggota untuk anggota. Nah itu begitupun bank syariah. Makanya kalau mau lihat potret bank syariah, lihat dari potret bagi hasilnya. Karena itulah cash basis atau apa yang didapat oleh bank syariah dari penyaluran dananya. Itulah yang dibagikan kepada investor dalam bentuk tabungan maupun deposito. Nah itu PR pertama. Yang kedua, kami punya tema saat ini untuk edukasi dan literasi juga kita lakukan, yaitu financial planning, perencanaan keuangan dengan skema syariah gitu. Jadi di Bank BJB Syariah sendiri punya produk-produk yang mendukung perencanaan keuangan yang lebih baik. Mohon maaf sekarang kan begitu maraknya pinjol ilegal. Betul, Pak. Kemudian bahkan yang lebih ngeri lagi Pak Haji Cucu, judi online. Ya, betul, Pak. Nah itu ya di samping belanja online ya yang dengan mudah dilakukan sehingga konsumsi itu kan tiba-tiba meningkat. Nah, padahal bukan untuk produk-produk yang dibutuhkan. Iya, gampang aja keluar 100-200 ribu. Nah, kami punya tema financial planning itu perencanaan keuangan agar masyarakat itu bisa merencanakan keuangan lebih baik. Kita punya produk tabungan rencana, kita punya di dalam tabungan rencana itu kita bisa rencana kurban, rencana umroh, bahkan rencana pendidikan, bahkan untuk yang jomblo itu ada rencana pernikahan gitu kan. Pokoknya semua hal-hal yang menjadi kebutuhan utama itu ya ayo kita rencanakan gitu. Bahkan untuk haji sendiri di mana sekarang itu kan waiting list lebih dari 20 tahun ya di Jawa Barat itu rata-ratanya. Itu tentu harus direncanakan sedini mungkin. Betul.
Nah, termasuk tadi peran kami tentu mendukung program-program dari Kadin Jabar itu dalam konteks mengembangkan usaha kecil dan menengah. Baik Pak Asep, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ini menarik, saya sudah mulai mendalam begitu ya. Jadi masyarakat akan lebih paham dan juga spesifik untuk menyimaknya. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Dialog Reformasi Birokrasi. Ya, baik, terima kasih pemirsa. Kembali lagi di Dialog Reformasi Birokrasi. Menarik sekali berbicara mengenai ekonomi syariah. Tadi ini adalah salah satu upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya juga pemirsa TVRI Jawa Barat yang sedang menyaksikan bagaimana mengimplementasikannya dan juga beberapa program lainnya yang juga disampaikan. Tadi belum selesai, Pak Asep, mungkin kita boleh lanjutkan kembali. Ada tambahan terkait dengan poin-poin program tadi ya Pak ya? Ya, tadi yang UMKM. UMKM, ya. Boleh silakan dilanjutkan Pak. Ya, jadi kan salah satu permasalahan terkait dengan keuangan nih yang jadi kompetensi kami tentunya Pak Haji Cucu ya di UMKM itu salah satunya adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang lebih baik. Nah, kami di Bank BJB Syariah support itu dengan berbagai produk, antara lain cash management system. Ya, hari gini masa masih manual gitu ya. Betul. Yuk lakukan secara digital dengan menggunakan cash management system, sehingga seluruh transaksi keuangan yang ada di perusahaan itu mulai dari perusahaan kecil nggak masalah. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, karena nanti level pengelolaan keuangan itu akan berdampak pada level bisnisnya. Nah, hal itu yuk kita bareng-bareng, makanya insya Allah Pak Haji Cucu tadi Pak Jul, yuk kita edukasi UMKM ini bagaimana pengelolaan keuangan yang lebih sehat. Tentu targetnya ketika berbicara pengelolaan keuangan melalui perbankan syariah ya harus lebih sehat, lebih fair, lebih terkelola dengan baik, gitu kan, terencana dengan baik. Tadi kami punya CMS-nya, punya payroll sistemnya, kemudian nanti untuk pegawainya bagaimana kita sejahterakan pegawai melalui rencana keuangan yang lebih baik kan tadi. Ya, ada PPR syariahnya, ada pemilikan kendaraan bermotor syariahnya, dan sebagainya. Nah, upaya-upaya itu kita terus lakukan agar masyarakat tadi memahami dan mengerti apa sih pola syariah itu, khususnya perbankan syariah. Insya Allah Bank BJB Syariah dengan aset saat ini sekitar 13 triliun, insya Allah kita siap tempur untuk Jawa Barat yang optimis ya Pak. Yang lebih baik gitu kan. Ya, juara lahir dan batin gitu. Wah, ya Pak Haji. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Asep. Kita akan lanjut lagi ke Pak Haji Cucu. Mungkin tadi berbicara mengenai setelah masyarakat mengetahui begitu ya secara perlahan, terus kemudian juga para pelaku usaha. Ini bagaimana Pak keterlibatan masyarakat sendiri khususnya di Jawa Barat terkait dengan penguatan ekonomi syariah ini sehingga nantinya akan tumbuh begitu pengetahuannya, terus kemudian juga keterlibatan dalam segi transaksi dan sebagainya. Ya. Ini mungkin persoalan yang kita hadapi Pak Asep Pak Zul, bahwa sebenarnya yang disebut ekonomi syariah itu di masyarakat sejak dulu itu sudah berjalan. Ada istilah tadi bagi hasil,
ada istilah atau maro gitu. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita menyadarkan masyarakat agar dia melek bahwa itu adalah ekonomi syariah. Nah, tugas Kadin, saya Pak Jul, Pak Asep menjelaskan pada mereka bahwa Anda itu sudah berusaha dengan ekonomi syariah. Tentunya dengan memberikan komunikasi dan informasi yang sejelas-jelasnya kepada mereka agar mereka memahami. Ya kan tidak berat saya kira, dan karena di situ tadi kata Pak Asep bahwa kita juga akan memberikan pelatihan, melakukan advokasi, terus juga akan ada pemberdayaan, ya kan, agar mereka juga di dalam berbisnisnya adalah betul-betul bersifat ekonomi syariah. Terus kedua harus ada partisipasi, partisipasi dari dunia usaha, dari Kadin lah katakan, dari BES, ya kan, untuk memberikan yang sejelas-jelasnya tentang ekonomi syariah, ya. Dan ini sudah berjalan, cuman mungkin belum membumi, belum membudaya. Nah, tugas kita hari ini bagaimana akses pasar, bagaimana informasi pasar, bagaimana e-commerce online itu juga pada mereka masuk. Sehingga ini tugas kami dan nanti dilakukan oleh kawan-kawan di BES agar sosialisasi kesadaran masyarakat itu akan tumbuh dan berkembang. Sehingga ekonomi syariah akan booming. Ya kan? Jujur kita akui bahwa hari ini memang betul ekonomi syariah belum menjadi tujuan utama. Tapi kita tidak boleh berkecil hati, kita tidak boleh juga bimbang, karena kita punya tugas ekonomi syariah. Ya, tugas tadi baik dalam penyadaran masyarakat, baik dalam advokasinya, termasuk melalui tadi pelatihan-pelatihan, seminar, workshop, termasuk mungkin kita adakan workshop. Ya, workshop di berbagai usaha. Di kita ini kan di Kadin, ya, ada usaha pariwisata, ada usaha manufaktur, ada usaha pelatihan, ada usaha konstruksi, semua lah banyak. Karena kan induk organisasi membawahi seluruh asosiasi anggota luar biasa Kadin, ada 54. Nah, nanti kita advokasi, kita sadarkan pada mereka, kita lakukan pemahaman yang benar-benar tentang ekonomi syariah. Tentunya sekali lagi kita harus berkolaborasi dan bersinergi. Tadi salah satunya lembaga keuangan syariah BPJS atau dengan perusahaan-perusahaan syariah agar ini bisa disosialisasikan sampai ke tingkat bawah, sehingga mereka memahami ini menjadi bisnis yang memang sangat menguntungkan dan sesuai dengan syar'i gitu kira-kira. Betul. Di era digital pastinya juga ini adalah salah satu kemudahan untuk mensosialisasikan ya Pak ya. Betul. Termasuk juga dengan media, salah satunya dengan dialog kita hari ini di Reformasi Birokrasi. Saya ada kaitannya dengan digital tersebut. Mungkin ke Pak Zul terkait dengan bagaimana daya tawar dari Kadin khususnya juga dalam konteks ekonomi syariah ini di era digital saat ini, Pak. Ya, oke. Tentu kita tidak bisa terlepas dengan di era teknologi digital saat ini. Ini luar biasa dampak manfaatnya terutama bagi para pengusaha. Yang pertama sebelum saya kepada di era digital berbisnis digital, saya tadi menarik yang disampaikan Pak Asep adalah bagaimana orang-orang yang perusahaan ini banyak ketika kesulitan dan segala macam larinya ke pinjol, ya, ke pinjol itu memang sesuatu. Ini ternyata hal ini setelah kami lakukan itu, melakukan penelitian itu tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa, pada dunia usaha yang kala masih menengah ke bawah, itu ketika kendala-kendala itu akan terjadi hal demikian juga. Nah, sehingga di sini kami mencoba melalui Badan Ekonomi Syariah ini yang di bawah Kadin ini, kita mencoba untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, ini yang perlu nanti kebersamaan kita Pak Asep untuk hal-hal seperti itu, kalau bisa itu bukan kalau bisa, harus ya, wajib mungkin itu bisa dihentikan dengan kita memberikan sebuah edukasi kepada teman-teman kita, khususnya adalah di para pengusaha. Nah, kemudian kita berbicara di era digital teknologi. Nah, kami ini nanti ke depan, teman masih dalam proses ini, Kang Gilang masih dalam proses akan membuat salah satu nanti platform digital, ya, supaya kalau sudah memiliki sebuah platform digital, nah supaya para pengusaha-pengusaha di bawah itu bisa melihat di dalam sebuah aplikasi yang ini sudah menjadi sebuah program kerja kami, akan membuat sebuah aplikasi, kemudian di dalam aplikasi itu nanti akan kita sampaikan semua apa yang menjadi sebuah kebutuhan para pengusaha. Misalkan nanti kita buat aplikasinya, apakah bunga perbankan di bidang syariah itu kira-kira berapa, kemudian bagaimana persyaratannya, apa yang menjadi sebuah
persyaratannya dan segala macam nanti akan kami tuangkan di dalam sebuah platform digital. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan sosialisasi mungkin bukan dari suatu rahasia umum, bagaimana dengan menggunakan medsos. Medsos ini yang cukup bagus sekali dengan berbagai macam teknologi web gitu ya, nanti melalui website yang kami buat. Nah, sehingga nilai-nilai penggunaan ekonomi syariah ini bisa didapatkan oleh seluruh para pengusaha, baik itu yang UMKM maupun yang menengah ke atas, dan tidak hanya para pengusaha termasuk para masyarakat. Inilah nanti yang akan menjadi sebuah gagasan dan konsep kami yang sudah terencana sampai saat ini itu melalui sebuah aplikasi ataupun platform digital. Baik. Gitu, Pak. Artinya mengikuti bagaimana perkembangan digital tersebut, sehingga nanti akan menjadi platform yang baik untuk keberlanjutan dari ekonomi syariah itu sendiri, ya Pak ya? Betul. Baik, saya ke Pak Asep kembali. Pak Asep, ini ada beberapa hal yang mungkin juga dikeluhkan oleh sebagian dari pelaku usaha, baik kecil ataupun menengah, terkait dengan anggunan ini Pak. Mungkin bisa disampaikan seperti apa nih Pak? Baik. Nah, terkait dengan agunan itu biasanya kan korelasinya dengan pembiayaan yang diajukan kan. Bahwa prinsipnya yang harus, ini juga salah satu hal yang harus kita edukasi, kita sampaikan kepada masyarakat termasuk pelaku usaha ya Pak Haji Cucu, bagaimana kita menjaga etika bisnis, moral hazard yang memang masih dalam tanda kutip ini sangat merisaukan di Indonesia gitu. Itu tercermin dari BI checking atau daftar hitam. Nah, salah satu hal yang kenapa sih bank itu mewajibkan agunan, sebetulnya itu juga ada persyaratan dari regulasi kan. Untuk apa? Untuk mengantisipasi, karena masih banyaknya ternyata para pelaku usaha yang ngasal tadi, nggak menjaga, nggak bisa jaga nama baiknya sendiri, sehingga sampai dengan mudahnya melakukan kesalahan-kesalahan yang berdampak pada blacklistnya itu, daftar hitam. Ya kalau masuk kredit macet, pembiayaan macet, itu kan beresiko untuk bank. Kenapa? Karena bank ini amanah dananya kan dari masyarakat. Betul. Yang harus dijaga. Nah, kalau kemudian masyarakat tadi para pengusaha itu tidak menjaga itu, kasihan yang baik-baiknya tuh. Kasihan yang baik-baiknya, yang akhirnya memang secara regulasi ya kita tetapkan itu. Tapi dalam konteks bisnis perbankan syariah, sebetulnya agunan itu ya hanya sebagai persyaratan aja. Kalau kemudian bisnisnya lancar, pengembaliannya bagus, kan posisinya agunan itu malah teramankan. Dokumen-dokumennya dijaga di bank gitu kan. Kita berpikir positifnya gitu kan. Tidak perlu sewa safe deposit box tuh kan. Nah kita ambil positif itu aja. Karena menurut saya itu juga bank, ketentuan agunan itu justru juga akan disesuaikan dengan tingkat usaha nasabahnya, pengusahanya. Makanya pasti cocok. Pengusaha dengan jumlah aset sekian, ya maksimumnya dapat pembiayaan sekian. Itu selalu nyambung, selalu inline Pak Haji Cucu biasanya gitu. Jadi ya sebetulnya nggak ngeberatin. Memberatkan itu kalau asetnya masih kecil tapi pingin dapat pembiayaan yang ujug-ujug gede. Padahal itu beresiko buat pengusahanya sendiri. Resikonya apa? Resikonya memang ngelihat ini ada potensi bisnis bagus. Tapi kenyataannya kalau kemampuannya belum memadai untuk itu, kan resiko gitu. Nah, makanya itu tugas bank juga untuk ngawal sektor usaha, baik di kecil, menengah maupun besar, termasuk mikro tadi, bagaimana pengelolaan keuangannya supaya tetap sehat. Kan biasa kalau di area bisnis itu pengusaha itu ketika melihat potensi kan selalu ingin ambil gitu kan, semangat bagus sih itu, hal yang bagus, tapi tentu tugas kami di perbankan bagaimana ngejagain supaya tetap sehat tuh. Karena nggak boleh keburu-buru, nggak boleh asal gede gitu, harus terus improvementnya dilakukan secara continuous. Itu salah satu tugas kami. Salah satunya melalui kebijakan itu, Kang Gilang. Jadi kalau misalkan mengikuti regulasi prosedural yang ada, nanti akan sesuai begitu ya Pak ya. Ya tidak asal misalkan dari awal perencanaannya kecil, tapi ternyata malah besar untuk apa yang diharapkannya oleh pelaku usaha. Saya ke Pak Haji Cucu lagi, kalau misalkan berbicara mengenai Kadin Jawa Barat, ada juga penguatan terkait dengan ekonomi syariah ini. Target dari Kadin Jawa Barat sendiri apa ini Pak ke depan? Kan target kita itu Kadin sebagai organisasi yang menaungi dunia usaha
mitra strategis pemerintah dalam hal tadi perekonomian. Kita justru jujur saja, pada hari ini kita ada 3 persoalan yang dihadapi dunia usaha, termasuk mungkin di ekonomi syariah. Pertama adalah akses pasar. Ya, yang kedua tentunya adalah soal manajemen. Ketiga permodalan. Nah, inilah akan kita fokus ya Pak Zul ke depan agar mereka lebih memahami. Tadi kan saya bilang kita akan mendorong tumbuh kembangnya ekonomi syariah. Betul. Ya kan begitu. Kedua, kita akan memperluas akses pasar. Ya. Dengan seperti apa tadi, ada pendidikan, pelatihan, workshop dan sebagainya, sehingga pemahaman yang lebih mendalam akan dipahami oleh mereka. Karena tanpa kita membuka akses pasar, tanpa kita juga mendidik mereka advokasi di bidang manajemen, termasuk modal, akan sulit. Ya kan? Nah, kita punya tanggung jawab sebagai Kadin dan mitra pemerintah, bagaimana ini membuka ruang-ruang itu agar mereka juga terbuka pikirannya. Agar tadi saya bilang bahwa bagaimana sih menumbuh kembangkan ekonomi syariah. Ya kan? Bagaimana sih kita membuka akses pasar? Bagaimana mereka bisa memahami melalui pendidikan pelatihan, termasuk tadi, ya kan? Karena persoalan hari ini adalah persoalan bagaimana mereka memahami secara penuh dan utuh tentang ekonomi syariah, ya kan? Artinya advokasi, artinya kesadaran masyarakat. Saya yakin kalau masyarakat sudah sadar bahwa ini ekonomi syariah sebagai kebutuhan, yakin ini akan booming dan akan akan besar. Nah, tugas kami ini hari ini ke depan melalui Badan Ekonomi Syariah Pak Zul itu sudah punya program banyak, termasuk literasi, termasuk data, termasuk tadi pemberdayaan UMKM. Itu penting bagi kita. Dalam masa apapun UMKM ini, COVID kemarin, ya kan, perang Ukraina sama Rusia, sekarang perang lagi, tapi mereka cukup bertahan dengan kuat. Ekonomi kita ditunjang justru dengan UMKM. Tugas saya ini bagaimana mereka bisa besar. Baik Pak, Pak Cucu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ini sudah mulai memuncak kepada bagaimana program ini akan terimplementasikan melalui target-target ya Pak ya. Baik, kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Dialog Reformasi Birokrasi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Reformasi Birokrasi, masih membahas mengenai penguatan ekonomi syariah. Tadi berbicara mengenai target Pak, ada yang masih juga perlu dilengkapi, ada hal-hal yang mungkin juga akan terus digencarkan melalui salah satunya mungkin bidang ekonomi syariah yang ada di Kadin Jawa Barat Pak. Jadi artinya begini, kita bercita-cita, kita punya tujuan yang mulia. Bagaimana ekonomi syariah ini menjadi tujuan utama, ya kan, menjadi pola usaha di masyarakat. Baik itu besar, kecil, menengah atau UMKM. Nah, tentunya kan dimulai dari penyadaran, ya penyadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi syariah. Nah, tugas kami ini adalah bagaimana mendorong, ya kan, mendorong ekonomi syariah menjadi usaha yang memang harus dilakukan dengan cara syar'i. Nah, tadi kan dengan target-target pertama adalah tumbuh dan berkembang bisnis ekonomi syariah. Kan sudah saya katakan tadi, Pak Asep juga bilang bahwa sebenarnya ekonomi syariah sudah dilakukan di kampung-kampung, di daerah-daerah dengan istilah tadi bagi hasil atau marok lah istilahnya, baik itu di bidang peternakan, pertanian atau di bidang lainnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana jelaskan pada mereka bahwa literasi yang disebut ekonomi syariah adalah yang lakukan selama ini, gitulah kira-kira. Nah, tinggal sekarang adalah penegasan. Juga sekarang adalah penguatan pada mereka bahwa bisnis di ekonomi syariah ini ada saling menguntungkan, ya kan, dan akan membawa jiwa kita insya Allah berkah, ya kan, karena kita berdasarkan prinsip-prinsip syar'i, prinsip Islam, itu kira-kira, sehingga nanti terimplementasi dengan baik dengan Pak Zul. Makanya yang disebut dengan sinergi, kolaborasi yang progresif, ya, dan inklusif. Progresif harus maju, inklusif terbuka. Nah, tanpa ada kerjasama ini, stakeholder, baik itu lembaga syariah, saya kira akan sulit. Makanya hari ini saya memohon juga ke Bank Jabar Syariah, kepada siapapun, ayo kita kolaborasi, ayo kita sinergi, dengan cara mengharmoniskan aturan dari regulasi. Kita juga akan minta nanti pada pemangku kekuasaan, agar ada keberpihakan, akan ada regulasi yang berpihak kepada bisnis ekonomi syariah. Begitu. Baik, terima kasih Pak Cucu, tadi sudah disampaikan. Berikut juga mungkin ini adalah salah satu keinginan dan harapan ke depannya Pak ya. Mungkin lebih spesifik lagi Pak Zul ingin menambahkan terkait dengan harapan ke depan untuk penguatan ekonomi syariah ini Pak, silakan. Ya,
Baik, ini menjadi sebuah tantangan bagi kami ya, khususnya Badan Ekonomi Syariah, karena memang selain tadi yang saya sampaikan gitu, yang tantangan kami adalah dari sisi regulasi yang masih kompleks, kemudian keadilannya yang masih terbatas. Ini bagaimana kita nanti mencoba bermitra dengan berbagai stakeholder supaya ini nilai-nilai prinsip ekonomi syariah itu tidak dianggap sebelah mata, kira-kira seperti itu. Tapi ini harus memiliki kesenjangan yang sama seperti di perbankan yang lain. Kemudian kami juga melihat ini ada persaingan syariah dengan konvensional ini yang masih juga luar biasa. Nah ini juga nanti supaya ini bisa memiliki suatu kesamaan gitu di dalam penerapan pertumbuhannya ekonomi ya. Nah kemudian kita melihat juga tadi yang terakhir tadi yang disampaikan Pak Cucuri bagaimana adalah memberikan satu edukasi pemahaman kepada masyarakat. Ini tugas kami nanti ke depan, bukan hanya ke depan, dari sekarang sudah kita mulai step by step gitu, tidak hanya kepada para pengusaha tapi termasuk masyarakat yang terus menerus yang selama ini masih ada kekurang pemahamannya pun juga, termasuk kami juga akan coba melalui dunia pendidikan. Nah melalui dunia pendidikan dengan apa nanti, apakah nanti bisa menjadikan mata materi khusus di dalam pembelajarannya supaya di situ nanti bisa diterapkan nilai-nilai ekonomi syariah itu mulai dari sejak dini. Ini juga akan nanti kita cobakan. Saya melihat kemarin di Komite Ekonomi Syariah sudah hampir mengarah ke sana. Nanti kami pun juga memperkuat oleh para selaku pemangku kebijakan khususnya di dunia usaha, nilai-nilai kurikulum materi-materinya itu juga perlu diterapkan sejak dini mungkin supaya ketika dia nanti berbisnis, ketika dia nanti akan menggunakan permodalan-permodalannya tidak selalu berbicara masalah konvensional, tapi syariah ini menjadi bagian yang terpenting bagi mereka. Itu menjadi harapan kami. Baik, semoga ini juga bisa terwujud ya Pak ya ke depan dengan progres yang tadi juga termasuk yang inklusif. Terakhir mungkin Pak Asep boleh menambahkan apa yang mungkin bisa diketahui oleh masyarakat terkait dengan penguatan ekonomi syariah ini, terus kemudian bagaimana juga memandang ekonomi syariah khususnya di dunia jasa retail dan juga perbankan bagi para pelaku usaha dan juga masyarakat umum. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kang Gilang. Jadi saya sangat sependapat dengan yang disampaikan Pak Haji Cucu dan Pak Jul tadi bahwa kolaborasi, sinergi itu yang harus terus kita lakukan. Sudah banyak dilakukan, tapi tentu harus kita terus intensifkan, kita masifkan gitu kan, di semua daerah, di semua golongan, di semua segmen, termasuk di para pengusaha di Jawa Barat, agar tidak hanya diketahui ada ekonomi syariah itu, tapi bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena bagi kami sebetulnya customer experience itu jadi salah satu target utama. Kalau nasabah sudah merasakan bagaimana nyamannya bertransaksi, berinvestasi melalui perbankan syariah, tentu nanti tidak perlu kemudian disosialisasikan, diedukasikan lagi. Hanya sekarang masalahnya banyak yang memang belum bisa menikmati, belum mau untuk mencoba gitu kan. Jadi kalau ajakan saya, yuk coba gitu kan, supaya tahu bedanya. Nah, lihat apa bedanya, analisis apa bedanya, tidak hanya masalah pricing, tidak hanya masalah murah dan mahal. Karena tentu masalah ekonomi syariah itu juga ada investasi, ada modal kerja, ada konsumsi. Tadi berbasis digital juga insya Allah Bank BJB Syariah juga untuk nasabah perusahaan, tadi saya sampaikan ada cash management system di Bank BJB Syariah yang insya Allah itu untuk semua level pengusaha Pak Haji Cucu, dari mulai level kecil sampai level yang besar. Baik Pak Asep, mohon maaf ini karena waktunya sudah habis ya. Satu lagi. Mohon maaf sekali karena waktunya sudah habis durasi. Mudah-mudahan ini juga menjadi bayangan yang lebih spesifik kepada masyarakat ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk gambarannya kepada masyarakat untuk penguatan ekonomi syariah dalam dialog reformasi birokrasi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Haji Cucu Sutara selaku Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Bapak Zul, Kepala Badan Ekonomi Syariah Kadin Jawa Barat, dan juga Pak Asep Saripudin. Terima kasih pemimpin divisi Dana Jasa Retail Bank BJB Syariah. Dan pemirsa, demikianlah dialog reformasi birokrasi pada sore hari ini. Saya Gilang Hafizi pamit. Sampai jumpa di dialog reformasi birokrasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.